Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nuraisah Aljaniah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pertemuan bimbingan dan konseling pada hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai evaluasi prestasi belajar. Nah, teman-teman udah siap belum? Kalau sudah, kita lihat materinya berikut ini. Evaluasi prestasi belajar. Nah, tujuan umum dari materi ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi kebiasaan belajar serta merencanakan pencapaian prestasi belajar yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian tujuan khusus dari materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian evaluasi dan prestasi belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami tujuan dan fungsi evaluasi prestasi belajar. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari evaluasi itu tersendiri ya. Evaluasi memiliki arti penilaian terhadap tingkat keberhasilan. Dalam hal ini adalah keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Kemudian selanjutnya pengertian dari prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa pada periode tertentu, misalnya dalam satu semester kah atau satu tahun ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan evaluasi prestasi belajar adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi, penyebab keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai seorang siswa dalam periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi dari evaluasi prestasi belajar. Yang pertama yaitu untuk menentukan angka kemajuan ataupun hasil belajar peserta didik, yaitu biasanya menggunakan angka-angka ya, yang diperoleh dan dicantumkan sebagai laporan kepada orang tua, ataupun untuk kenaikan kelas, dan juga untuk menentukan kelulusan para siswa. Biasanya laporan ini berupa hasil rapot ya. Kemudian yang kedua, untuk menempatkan para siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuannya yang sesuai dan juga minatnya yang sesuai dan juga dengan beragam karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menemukan nih penyebab-penyebab apa saja kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sehingga dapat memberikan bimbingan dan juga penyuluhan agar terentaskannya masalah yang dialami oleh siswa. Nah, kemudian yang terakhir sebagai umpan balik bagi guru yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat penyebab hasil belajar ataupun nilai ulangan dan ujian yang dicapai oleh siswa itu kurang maksimal. Yang pertama adalah tidak mempunyai buku yang dapat dipelajari. Bisa saja bukunya hilang entah kemana dan juga lupa naruh ya. Kemudian selanjutnya belajar kalau mau ada ulangan saja atau mau ada kuis. Tidak mau membaca ulang buku-buku yang telah dimiliki sehingga lupa lagi pada saat ujian. Nah, bisa juga sistem kebut semalam nih yang teman-teman terapkan itu menjadi penyebab hasil belajar itu kurang maksimal. Nah, selanjutnya merasa malu ketika bertanya terhadap guru di dalam classroom maupun di dalam Zoom. Nah, sikap inilah yang biasanya paling umum dimiliki oleh siswa. Nah, selanjutnya di sini terdapat cara nih yang dapat dilakukan oleh teman-teman untuk mengevaluasi kegiatan belajar teman-teman selama di rumah ya. Nah, cara yang pertama yaitu membandingkan hasil prestasi belajar teman-teman yang telah dimiliki sesuai dengan standar ataupun norma keberhasilan di sekolah tersebut. Seperti halnya membandingkan terhadap KKM yang telah ditetapkan. Nah, membandingkan itu tidak apa-apa ya teman-teman, selagi itu dalam hal positif dan juga dapat memacu semangat kita untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, mencari penyebab nih ketidaktuntasan hasil belajar tersebut. Nah, apa sih penyebabnya? Apakah saya malas-malasan dalam mengerjakan tugas ataupun sering lupa atau bahkan terlalu asyik bermain game ya? Itu bisa jadi salah satu penyebab nih ketidaktuntasan hasil belajar teman-teman.
Nah, selanjutnya yang terakhir mencari kemungkinan nih upaya dalam meningkatkan hasil belajar. Misalnya, dalam mencapai hasil belajar yang maksimal, salah satu upayanya yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara maksimal ya. Oke, selanjutnya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman untuk meningkatkan prestasi. Yang pertama yaitu teman-teman harus memiliki nih pemahaman yang kuat tentang kewajiban seorang siswa. Kemudian teman-teman pun harus pandai-pandai mengatur waktu belajar teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pun jangan lupa berkonsentrasi saat belajar. Jangan berpikir kemana-mana saat belajar. Harus fokus. Nah, selanjutnya teman-teman pun jangan lupa harus menyiapkan buku-buku pembelajaran yang harus dipenuhi atau yang harus dibutuhkan ya. Selanjutnya teman-teman pun bisa cari nih hal-hal apa saja sih yang dapat menghambat hasil belajar teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari hal-hal tersebut ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.